Pernah nggak kamu diam sebentar, lalu berkata dalam hati, nanti aja, masih ada waktu. Nunda salat, nunda minta maaf, nunda berubah jadi lebih baik. Awalnya terasa sepele, bahkan hampir tidak terasa. Hari ini lewat, besok juga sama, lalu minggu berganti tanpa makna. Kita hidup siloala, waktu selalu setia menunggu. Seolah besok pasti datang, tanpa pernah gagal. Padahal, diam-diam yang pergi bukan cuma hari, tapi kesempatan yang mungkin tidak akan pernah kembali. Dan yang lebih menakutkan, kita baru sadar saat semuanya sudah menjauh. Kisah ini mungkin terdengar seperti cerita orang lain, tapi kalau kamu jujur pada dirimu sendiri, ada bagian dari kisah ini yang dayem-dayem adalah kamu. Dia bukan orang jahat, tidak pernah merasa dirinya buruk. Hidupnya biasa saja, seperti kebanyakan orang di luar sana yang menjalani hari tanpa banyak pertanyaan. Pagi bangun, beraktivitas, tertawa, bercanda, lalu malam kembali pulang dengan lelah. Semua terlihat normal, bahkan nyaman. Kadang dia sholat, kadang juga tidak, kadang hatinya tersentuh. Tapi seringkali itu hanya sebentar, lalu hilang lagi ditelan kesibukan. Kalau ada yang mengingatkan, dia tidak marah. Dia hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Iya, nanti, pelan-pelan aja." Kalimat itu terdengar ringan, tapi diam-diam berbahaya. Karena nanti membuatnya merasa aman, seolah-olah waktu selalu menunggu dia siap. Dia pikir, hidup ini masih panjang, masih ada hari esok, masih ada kesempatan lain. Dia tidak sadar, setiap hari yang dia jalani tanpa perubahan, bukan hanya waktu yang berlalu, tapi juga kesempatan yang perlahan menghilang. Dan yang paling menipu, semuanya terasa baik-baik saja. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada rasa takut yang benar-benar mengganggu. Hingga akhirnya, tanpa dia sadari, dia sudah terlalu lama berdiri di tempat yang sama, tanpa pernah benar-benar melangkah maju. Hari demi hari berlalu, dan tanpa terasa, dia mulai terbiasa. Terbiasa menunda, terbiasa mengabaikan, terbiasa merasa semuanya masih aman. Dunia di sekelilingnya terasa begitu hangat. Tawa teman-teman, kesibukan yang tidak ada habisnya, hiburan yang selalu siap mengisi kekosongan semuanya, seperti pelen-pelen membungkus hatinya dengan kenyamanan. Dan dari kenyamanan itu, lahir satu hal yang berbahaya. Rasa cukup. Dia merasa hidupnya baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu disegerakan. Dulu, setiap kali berbuat salah, hatinya masih bergetar. Ada rasa bersalah, ada dorongan untuk memperbaiki, tapi sekarang rasa itu mulai memudar. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia terlalu sering mengulanginya, dosa yang diulang. Lama-lama terasa biasa, kesalahan yang dibiarkan, perlahan berubah menjadi kebiasaan. Dan tanpa sadar, dia mulai kehilangan kepekaan. Hal yang dulu membuatnya takut, kini terasa ringan. Dia masih tertawa, masih terlihat bahagia, tapi jauh di dalam, hatinya mulai sunyi. Bukan sunyi karena sepi, tapi karena perlahan ia menjauh dari sesuatu yang dulu pernah membuatnya hidup. Dan yang paling mengkhawatirkan, dia tidak merasa sedang tersesat beberapa kali. Hidup seperti mengetuk pelan di pintu hatinya, bukan dengan suara keras, tapi cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Kalau saja dia mau mendengar. Suatu hari, kabar duka datang. Seseorang yang dia kenal pergi begitu saja, tiba-tiba, tanpa peringatan panjang. Di tengah suasana itu, hatinya sempat bergetar. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Seolah ada bisikan yang berkata, "Suatu hari, kamu juga akan seperti itu." Dia diam lama. Untuk sesaat, dia benar-benar berpikir tentang hidupnya, tentang waktu yang sudah dia habiskan, tentang hal-hal yang terus dia tunda. Tapi, hanya sesaat. Keesokan harinya, semuanya kembali seperti biasa. Rutinitas kembali menelan kesadaran itu. Lalu ada momen lain, saat dia sendirian, tanpa distraksi, tanpa suara, tiba-tiba dadanya terasa kosong. Bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena ada sesuatu yang hilang. Dan dia tidak tahu apa. Sekali lagi, itu tanda. Tapi lagi-lagi dia menenangkan dirinya. Nanti, belum sekarang. Dia tidak tahu. Setiap peringatan yang diabaikan, bukan sekadar lewat begitu saja, tapi menjauh satu persatu. Dan tanpa dia sadari, jarak antara dia dan kesadaran itu semakin jauh, sampai akhirnya
Hari itu datang, bukan hari yang terlihat berbeda. Tidak ada tanda besar, tidak ada firasat yang membuatnya bersiap. Semua terasa seperti biasa. Langit masih sama, udara masih terasa akrab, dan hidup berjalan seperti kemarin. Dia tidak tahu bahwa itu adalah salah satu hari terakhirnya. Detik itu datang begitu cepat, tanpa aba-aba, tanpa jeda. Dan dalam satu momen yang singkat, semuanya berubah. Untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar berteriak. Bukan lagi nanti, bukan lagi masih ada waktu, tapi sekarang, aku ingin berubah. Dia ingin kembali. Bukan kembali ke tempat, tapi kembali ke waktu. Ke momen-momen kecil yang dulu dia anggap sepele. Satu sujud yang dia tunda, satu doa yang dia lewatkan, satu kesempatan yang dia sia-siakan. Semua itu tiba-tiba terasa sangat mahal. Dia mencoba menggenggam waktu, tapi waktu tidak pernah bisa digenggam. Dia mencoba memohon, tapi kesempatan tidak pernah menunggu. Dan di tengah kepanikan itu, dia mulai sadar, bukan karena dia tidak pernah diberi waktu, tapi karena dia terlalu sering menundanya. Di tempat yang sunyi itu, akhirnya dia benar-benar mengerti, bukan sekadar tahu, tapi merasakan dengan cara yang paling menyakitkan. Tidak ada lagi suara dunia, tidak ada lagi tawa, kesibukan, atau hal-hal yang dulu membuatnya lupa. Yang ada hanya dirinya dan semua yang pernah dia lakukan. Satu persatu kenangan muncul, bukan yang indah, tapi yang dia abaikan. Kesempatan kecil yang dulu terasa remeh, kini terasa seperti sesuatu yang sangat besar. Satu syarat yang dia tunda, satu doa yang tidak pernah dia ucapkan, satu momen ketika hatinya ingin berubah. Tapi dia memilih menunggu. Semua itu kini datang, bukan sebagai harapan, tapi sebagai penyesalan. Dadanya terasa sesak, bukan karena gelap, tapi karena sadar. Sadar bahwa waktu yang dulu terasa panjang, ternyata sangat singkat. Air matanya tidak lagi berarti. Permohonannya tidak lagi mengubah apa-apa. Karena di titik ini, tidak ada lagi kesempatan kedua. Yang tersisa hanya satu kalimat yang terus berputar tanpa henti di dalam dirinya. Seandainya aku tidak menunda. Kita sering hidup seolah waktu selalu berpihak, seolah hari esok pasti datang tanpa pernah gagal. Padahal yang kita miliki hanyalah sekarang, detik ini, nafas ini. Kalau hari ini kamu masih bisa membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kamu masih diberi kesempatan. Kesempatan yang dulu dia inginkan, tapi tidak pernah bisa dia dapatkan lagi. Jangan tunggu hati kamu dipaksa sadar oleh penyesalan. Jangan tunggu sampai semuanya benar-benar hilang. Karena perubahan kecil hari ini bisa jadi penyelamat di waktu yang tidak pernah kita duga. Kalau cerita ini diam-diam menyentuh hatimu, jangan biarkan itu lewat begitu saja. Tidak perlu langsung jadi sempurna. Cukup mulai dari satu langkah kecil setelah ini. Mungkin satu doa, mungkin satu sujud yang lebih khusyuk, atau sekadar niat tulus untuk berubah. Dan kalau kamu merasa ini penting, bagikan video ini ke orang yang kamu sayangi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk saling mengingatkan. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang butuh tersadarkan hari ini. Semoga kita tidak termasuk orang yang menyesal saat semuanya sudah terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.